Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Songkok Mode. Kali ini saya akan berbagi tentang program Java kembali ya, yaitu tentang OOP. Untuk materi kali ini tuh tugas saya itu tentang overloading, teman-teman. Tentang penggunaan overloading kalau tidak salah ya. Sebentar saya cek dulu. Ya betul, overloading. Baik, di sini sudah saya siapkan untuk yang akan saya presentasikan kepada kalian. Di sini itu sebenarnya saya mendapatkan dua modul. Modul yang pertama itu tentang praktikum 11 dan praktikum 12. Namun untuk recordnya itu saya letakkan pada praktikum 12 karena saya lupa, kalau tidak salah itu dulu saya itu eh, pernah record itu ada yang gimana ya. Intinya ya, menurut hitungan saya ya dari laporan praktikum saya itu yang sekarang itu praktikum 12. Tapi modulnya itu saya dapat modul 11 dan 12. Ini adalah praktikum terakhir saya sebelum UTS. Jadi ini adalah praktikum 12. Di sini itu ada dua modul. Untuk modul yang 11 itu di sini ya, ada latihan 11 dan tugas 11. Sedangkan untuk modul yang 12, saya itu hanya mendapat yang ganjil saja, yaitu latihan 1, latihan 3, dan tugas 1. Alhamdulillah ya, tidak dapat semua. Oke, di sini tuh tes login yang pertama, lalu kelas user, induk kelasnya, lalu kelas mahasiswa dan kelas dosen. Oke, sebenarnya untuk tugas ini ya, saya itu sudah disiapkan main program dan saya diberikan gambaran tentang kelas diagramnya. Mungkin sebaiknya tidak saya tampilkan karena saya menjaga privasi juga ya, karena itu adalah modul dari kampus saya. Di sini itu untuk main programnya itu sudah disediakan seperti ini. Sebenarnya untuk penulisan decisionnya itu bukan seperti ini, teman-teman. Ya, namun karena apa ya? Namun karena error, saya pikir itu mungkin saya letakkan decision sekalian di sini sih. Oke, kita bahas dari kelas induknya dulu ya. Di sini ada user dengan 3 atribut public, yaitu string phone, string username, string integer password. Kenapa saya berikan atributnya itu public? Karena atribut ini nantinya akan diakses oleh kelas anak. Ketika di privat, maka mereka tidak akan bisa mengakses tidak akan bisa mengakses atribut dari kelas ini. Dan di sini untuk konstruktornya itu menggunakan dua atribut, yaitu username dan password. Untuk ini biasa ya, basic ya. Sebenarnya apa sih konstruktor? Konstruktor itu adalah metode yang memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Itu konstruktor, teman-teman. Lalu di sini ada metode yaitu bertipe boolean dengan nama login. Di sini tuh menggunakan string phone dan integer password. If this phone sama dengan phone, maka dan password sama dengan password, maka itu return true. Dan return true di situ, di sini ya, return true di sini ya maksudnya. Dan false itu sama dengan ini, teman-teman, di main program yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ya. Lalu pada kelas mahasiswa itu memiliki dua atribut, yaitu privat username password dan tiga atribut dan privat string phone. Kenapa di sini saya privatkan? Karena bagi saya itu ketika di kelas itu aman-aman saja ketika kita menggunakan privat, karena privat itu masih bisa diakses oleh kelas ini sendiri. Lalu untuk pertama public void set username, set password, set phone. Ini gunanya di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Set username, set password, set phone. Dan di sini ada overriding, yaitu pada metode login ya dengan tipe boolean. Di sini string phone, di sini string phone integer password, di sini string phone integer password. Sebenarnya untuk isinya itu sama saja ya, teman-teman, dengan di sini. Sebenarnya itu jika lebih dikomplekskan mungkin di sini yang harus dirubah. Di sini itu seharusnya string username karena inputannya itu username. Nah, seperti itu. Ya, jika ini diubah username sih aman-aman saja sebenarnya.
Karena apa ya? Sebenarnya, hmm, sebenarnya aman-aman saja ketika saya mengedit di video ini, karena terkadang pada pengumpulan saya itu ada yang salah sedikit seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ada baiknya saya betulkan di sini saja, sembari ya biar ada ngoding-ngodingnya dikit gitu ya, biarpun revisi. Oke, overriding itu sebenarnya prinsip kriteria yang untuk melakukan overriding itu nama metodenya itu harus sama dan atributnya itu harus sama, namun outputnya itu beda atau boleh sama sih. Untuk lebih jelasnya kita bisa searching dulu ya di sini ya. Overriding. Sebenarnya untuk video-video sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang offroading dan overriding. Setiap saya sebelum menggunakan apa ya, menggunakan sebelum saya melanjutkan kepada presentasi codingan saya, itu pasti saya jelaskan dulu tentang teorinya. Nah, di sini ya syarat-syarat untuk melakukan overloading dan overriding. Yang overloading, itu overloading itu ya jumlah parameter harus beda, tipe data beda, dan urutan tipe data boleh salah satu. Untuk yang overriding ya di sini ya. Overriding adalah sebuah kondisi di mana metode yang ada di kelas utama atau parent class digunakan kembali pada subclass atau kelas anak. Overriding sering terjadi ketika menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Soalnya inheritance ini ya, yang dimana kelas anak atau kelas child mewarisi sifat dari kelas induknya. Syarat utama overriding memiliki parameter yang sama, jadi parameternya harus sama. Hak akses metode itu tidak boleh privat. Nah, sebenarnya intinya itu ini ya teman-teman, yaitu parameternya harus sama ketika overriding. Dan namanya ya harus sama teman-teman. Kalau tidak sama bagaimana cara kita mengaksesnya? Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini itu ada kelas dosen ya. Nah, di kelas dosen ini konstruktornya memanggil dari konstruktor user. Sebenarnya itu di sini itu saya set tadi user di sini itu menggunakan font karena akan dipanggil di sini teman-teman, di kelas dosen. Untuk kelas ini kan beda teman-teman, memang ada punya inputan sendiri, setGet. Nah, sedangkan di sini itu nanti gunanya itu gini, di sini di kelas dosen itu ada setKey. SetKey di sini itu karena penambahannya di sini itu ada tersendiri untuk setKey. Lalu untuk pengecekan loginnya seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu untuk program ini. Karena memang datanya sengaja dibuat benar agar tampilannya itu login berhasil, maka hasilnya juga login berhasil semuanya. Untuk selanjutnya itu tugas saya pada modul 11 ini, saya itu mendapatkan tugas untuk membuang metode setter dan getter. Jadi set dan get itu saya buang, disuruh buang ya teman-teman, tidak pakai. Nah, lalu di sini jadi untuk inputnya itu menggunakan konstruktor teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini langsung menggunakan konstruktor. Lalu pada metode user ini ya sebenarnya tidak ada perubahan ya. Mungkin di sini saya perlu ubah ke username. Sebenarnya tidak dirubah pun tidak masalah teman-teman. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi, bahasan ada yang telepon teman-teman. Oke, di sini untuk pertama kelas user di sini harus dipublic ya. Karena memang kelas user ini nantinya variabelnya itu akan diakses oleh anak kelas. Nah, untuk konstruktornya seperti ini ya, seperti biasa seperti tadi lah. Untuk dalam kelas user ini sebenarnya tidak ada perubahan. Hanya perubahan itu dilakukan untuk kelas mahasiswa dan dosen. Karena pada kelas ini itu ya dibuang metode setnya itu. Karena pengisiannya langsung menggunakan konstruktor di sini. Lalu di sini override untuk untuk metode login. Jadi yang dijadikan kriteria itu di sini adalah font dan password. Oke. Lalu selanjutnya itu
eh, apa ya? Di sini itu kelas dosen selanjutnya. Nah, untuk kelas dosen itu langsung display itu ada di dalam konstruktor dosen. Dan untuk syaratnya itu sama seperti tadi pada apa ya? Pada latihan tadi sama saja. Nah, login berhasil. Oke, untuk latihan dan tugas sebenarnya tidak berbeda jauh ya teman-teman. Selanjutnya di sini latihan 1 saya itu dapat apa tadi ya? Lupa. Oke, di sini offer itu adalah anak kelas dari kelas base. Dan pemanggilannya pada main program itu kelas offer yang dipanggil lalu o.aMethod memanggil method pada kelas offer itu yaitu aMethod dan mengisi ibase dengan 0. Lalu di sini itu sebenarnya terjadi error karena kelas base di sini tadinya itu di sini bukan bersifat public namun privat sehingga tidak bisa dilakukan override. Jadi kita tidak bisa mengakses dan akhirnya tidak bisa mengisi metode ibase ini. Namun ketika saya benarkan sudah benar dan tampilannya itu di sini adalah offer.aMethod. Nah, jadi yang ditampilkan itu adalah ini. Kenapa ini? Padahal ini di sini adalah extend base karena override itu gunanya untuk memanipulasi isi dari metode, memanipulasi keluaran dari metode. Seperti itu sih. Sangat dasar ya teman-teman sih. Sangat mendasar untuk programnya. Lalu di sini saya punya my class. Ini juga cukup unik ya untuk saya. Jadi kita akan coba bolak-balik sebentar lagi ya. Untuk sebelum itu kita kasihkan spasi dulu. Kita run. Nah, di sini yang muncul itu integer version. Integer version itu memilih metode dari ya dengan parameter integer. Sedangkan di sini yang diisi itu adalah char. Kenapa integer? Coba kita balik. Ketika string ditaruh di atas dan isiannya masih sama, yang mana yang akan muncul? Nah, masih integer version. Kita balikan lagi. Jadi di sini tuh untuk apa ya? Untuk ini, untuk pemanggilannya itu my class, obj my class. Ini ya my class. Lalu char ch sama dengan c, obj di my class itu yang dipanggil adalah my method, lalu diisi ch. Di sini tuh ketika dibalik pun sama. Asumsi saya itu adalah mungkin karena char ini berdekatan dengan integer atau karena coba kita balik lagi ya teman-teman. Saya masih penasaran dengan hasilnya ini. Kenapa tetap integer yang keluar seperti itu? Ya, tetap aja integer biarpun dibalik. Padahal asumsi saya tadi itu mungkin karena integer ini di atas, jadi yang dipanggil itu integer. Jadi pandangan saya itu sedikit berbeda. Sekarang itu mungkin karena di sini itu char itu mendekati integer atau char itu bisa mewakili integer teman-teman. Sedangkan string itu kan identik dengan kata atau identik dengan huruf yang banyak. Sedangkan char itu biasanya hanya sepenggal kata atau bahkan bisa diisi angka untuk char. Mungkin asumsi saya tentang program ini seperti itu. Jika teman-teman ada saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar. Lalu pada tugasnya itu di sini tugas 1 ini juga mudah sih teman-teman. Tes tugas ya di sini rata nilai. Jadi kita punya rata nilai, kelas rata nilai dengan nama rn di sini. Lalu rn memanggil metode average. Ini sebenarnya juga materi tentang overloading ya teman-teman. Jadi overloading itu di sini ya konstruktornya itu diisi kosong. Lalu selanjutnya konstruktor metode average itu isinya integer nilai 1, nilai 2 dan nilai 1 tambah nilai 2 dibagi 2. Sedangkan overloading yang kedua itu tentang berubah tipe data atau tipe parameternya itu menjadi double. Namun untuk pembagiannya tetap sama, outputnya sama. Lalu yang terakhir itu di sini adalah sama dengan yang di atas untuk tipenya, namun berbeda jumlah parameternya. Dan untuk rumusnya itu dibagi 3, ditambahkan semua lalu dibagi 3. Jadi untuk hasilnya itu ya sesuai dengan pada main program di sini ya. Jadi mungkin itu saja ya dari saya untuk
praktikum kali ini. Untuk sharing-sharingnya saya cukupkan saja untuk kali ini teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan tentang desain program saya, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini agar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten baru. Saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.